Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Jadi di sini kakak sendiri Ilham Fatur Rahman dan di sini ada satu lagi kakak Muhammad Aziz. Jadi kami di sini akan ngasih materi tentang belajar tentang daur ulang sampah. Nah, ayo kita langsung mulai aja ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik tahu, dunia tuh udah menghasilkan sekitar 300 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Hanya sedikit dari sampah plastik yang didaur ulang. Jadi kita harus sadar akan lingkungan, nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Nah, next. Kalau dianalogikan atau dibayangkan, berapa banyak sih sampah yang udah numpuk di dunia tuh? Jadi di sini ada lebih dari 1 juta pesawat. Bisa dibayangkan kan begitu banyaknya sampah plastik yang sudah menumpuk di dunia dan belum terurai. Nah, langsung next aja ya ke materi sampahnya. Di sini akan dijelaskan oleh Kakak Aziz. Berikutnya kakak akan menjelaskan apa itu sampah. Jadi sampah itu seperti barang yang sudah tidak terpakai lagi oleh adik-adik, atau bungkus makanan yang sudah tidak terpakai seperti plastik jajanan ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis sampah. Itu ada 3. Yang pertama ada organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Kemudian di sebelah kanannya ada pemanfaatan sampah atau cara mengurangi sampah. Yang pertama ada reuse atau mengurangi sampah itu sendiri. Kemudian ada reuse, menggunakan kembali sampah yang bisa digunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang sebuah sampah. Yang pertama ada reuse atau mengurangi. Nah, di sini ada gambar say no to plastic bag, dan sebelah kanannya ada gambar kantong belanja menggunakan bahan dari kain. Maksudnya di sini adalah kalau adik-adik menggunakan plastik itu cenderung digunakan sekali pakai gitu, karena kalau digunakan kembali akan berbahaya atau mengandung bakteri-bakteri. Sedangkan kalau adik-adik menggunakan kain, kan bahannya tidak berbahaya, bisa digunakan berulang. Kemudian maksudnya reuse di sini adalah kalau misalkan sampah plastik ini diurai oleh tanah itu sangat lama, jadi lebih baik adik-adik menggunakan kantong dari kain agar bisa digunakan secara berulang. Selanjutnya dari reuse itu seperti kantong kain yang tadi, cuma di sini gambarnya diganti oleh Tupperware atau tempat minum dari plastik yang solid atau plastik yang bahannya lebih bagus. Di sini yang bisa digunakan berulang. Ketika adik-adik ingin minum, misalkan dibawa ke sekolah, adik-adik tidak perlu membeli air mineral dari warung yang menggunakan plastik, karena itu hanya sekali pakai dan akan menumpuk sampah-sampah plastiknya. Lebih baik adik-adik membeli tempat minum yang plastiknya bagus dan bisa digunakan secara berulang, dan itu lebih aman. Selanjutnya ada recycle. Nah, kalau recycle ini memanfaatkan sampah plastik yang tadi. Jadi kalau misalkan sampah plastik ini sulit terurai, kita bisa mendaur ulangnya kembali menjadi seperti pada gambar, menjadi pot bunga ataupun menjadi wadah pensil. Nah, kemudian kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Nah, di gambar sebelah kiri, adik-adik bisa melihat ada sampah buah-buahan yang sudah busuk ataupun sayuran yang sudah busuk. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang bisa membusuk atau bisa dibilang juga sampah dari tumbuhan atau makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Nah, kalau sampah anorganik yang sering kita temukan atau yang sering kita gunakan yaitu plastik-plastik atau yang sulit diurai.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada sampah B3 atau bahan berbahaya beracun. Nah, kita bisa lihat pada gambar ada kaleng-kaleng bekas obat nyamuk ataupun lampu ataupun baterai, itu termasuk bahan berbahaya dan beracun. Nah, selanjutnya nih adik-adik, di sini siapa yang suka main games? Jadi di sini kakak akan ngasih beberapa games terkait materi tadi. Kakak akan hitung mundur 10 detik. Nanti kakak akan kasih tahu jawaban yang benar dan salahnya. Udah siap ya? Ya, lanjut. Nah, ini soal yang pertama atau games yang pertama, manakah di bawah ini yang termasuk sampah organik? Adik-adik bisa pilih yang kiri botol plastik atau yang kanan sayur-sayuran. Nah, sudah habis waktunya. Jadi yang memilih sayuran atau yang kanan itu benar. Sedangkan memilih yang kiri atau yang botol plastik itu salah. Karena botol plastik termasuknya anorganik. Oke, kami lanjut. Di game selanjutnya di sini ada pertanyaannya, manakah di bawah ini yang harus direduce atau dikurangi pemakaian barangnya. Di sini ada kiri kresek plastik dan kanan tote bag. Nah, yang memilih kantong plastik benar karena kita harus mengurangi pemakaian kantong plastik. Sedangkan yang memilih tote bag kurang tepat karena tote bag itu bisa dipakai berulang-ulang. Oke. Nah, kita udah selesai main gamesnya. Jika adik-adik benar semua berarti hebat. Jika belum, kita bisa belajar kembali. Nah, di sini adik-adik ingat, kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus memulai dari hal kecil. Jadi kita harus jaga lingkungan kita. Oke? Nah, dengan menjaga lingkungan ini adalah satu langkah kecil yang bisa memperbaiki lingkungan kita atau tidak memperburuk lingkungan kita dengan cara reusing atau memakai kembali barang yang sudah ada. Di sini kita akan membuat rumah burung sederhana. Jadi kita di sini bahan dan caranya sederhana, jadi adik-adik bisa membuatnya di rumah. Nih, langkah pertama di sini. Nah, sebelum ke langkah pertama di sini ada bahan-bahan yang dibutuhkan, ialah ada kertas atau kardus, pensil, gunting, lalu tali atau benang. Yang terakhir ada jerami kering. Di sini ada step pertamanya, kita harus membuat lingkaran, lalu sesudah itu kita mengguntingnya. Sesudah itu kita harus mengkaitkan benangnya dan dikasih kayak lem gitu buat benangnya. Lalu yang terakhirnya kita memasukkan jerami kering ke dalam kertas atau kardus tersebut. Nah, jika sudah mencobanya, kita langsung mengakhiri materinya. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah peduli pada lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita. Jadi di sini ada quotes kecil atau kata-kata. Setiap tindakan kecil itu berarti. Mari bersama-sama melindungi lingkungan. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menyaksikan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menjaga lingkungan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.